Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Purwaningsih, JKP Angkatan 9 dari SDN Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berkaitan implementasi di sekolah serta tantangan dan solusinya. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Nasional Pendidikan di Indonesia yang terkenal memiliki trilogi kepemimpinan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang memiliki arti bahwasanya seorang pendidik sebagai guru pamong di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan ke peserta didiknya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yakni menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, pendidik ibarat petani atau tukang kebun, yang artinya seorang petani atau tukang kebun itu tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Begitu juga seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar yang berbeda-beda pada peserta didik dengan baik untuk dapat mengembangkan bakatnya secara optimal. Pemikiran KHD selanjutnya yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus memahami kodrat alam di mana peserta didik berasal, sifat dan karakter masing-masing peserta didik. Dengan memahami kodrat alam peserta didik, maka guru dapat memberikan metode dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman kepada peserta didik. Kodrat anak adalah bermain. Pendidik hendaknya memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik senang dan tidak bosan, apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain untuk menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak peserta didik untuk melestarikan kebudayaan berkebinekaan global. Pendidikan yang menghamba pada anak, dalam artian pendidik harus memberikan pelayanan optimal yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik dengan menghadirkan metode dan model pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan lingkungan budaya peserta didik untuk mewujudkan peserta didik sebagai pelajar Pancasila. Dipekerti sangat diperlukan dalam pendidikan. Pendidik harus mengembangkan budi pekerti peserta didik secara seimbang. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Merdeka belajar. Pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, serta mengembangkan bakat atau minat peserta didik, yakni merdeka belajar. Namun, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Implementasi di sekolah. Untuk mewujudkan tercapainya filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah, maka pembiasaan atau program yang kami lakukan di sekolah adalah
ada yang 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pembiasaan yang kedua yakni pembiasaan senam pagi, membaca Pancasila, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembiasaan yang ketiga yakni pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan membaca istighosah agar meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia kepada peserta didik. Pembiasaan selanjutnya yakni pembiasaan Jumat bersih, yang dimana semua warga sekolah, baik guru dan peserta didik, sama-sama bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah, agar menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pembiasaan yang terakhir adalah pembiasaan literasi di pagi hari, di mana peserta didik membaca buku bacaan sebelum memulai pelajaran. Selain implementasi di sekolah, ada juga implementasi di kelas, yakni pemberian ice breaking dan yel-yel sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, yakni penanaman karakter dalam kegiatan pembelajaran. Untuk tantangan dan solusi, setelah mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham bahwa pendidik adalah pemimpin perubahan. Saya sebagai pendidik harus aktif dalam berorganisasi dan meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti diklat, pelatihan, workshop, yang salah satunya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Demikian presentasi dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.